Kalau Anda tadi itu mencoba berpikir ya, soal yang saya kirim maupun lembar jawabnya kan dalam format Word gitu ya. Lalu saya tanya ya, boleh di situ kan sudah saya kan berikan informasi ya, boleh dikerjakan dengan Word, boleh dikerjakan dengan fasilitas lain ya, kalau Anda itu tidak punya printer atau apa, terserah ya, kan. Karena intinya itu adalah satu ya, di masyarakat kita itu ya kadang menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Itu yang saya ingatkan kepada Anda ya, bahwa itu tidak benar ya. Jadi dari pengalaman UTS USIP gitu ya, itu kan Anda harus memaknai bahwa UTS USIP maupun nanti UAS itu adalah ajang konfirmasi ya, pengetahuan yang sudah kita diskusikan bersama-sama ya kan, dikonfirmasi dengan informasi yang lain, informasi yang LO-nya kan selalu saya tuliskan ya dalam soal itu ya sama ya. Jadi bukannya karena saya tidak mau mempermudah, tapi karena ada semangat yang saya itu masih ragu-ragu ya, digotong royong kerjasama itu kan di tempat yang salah ya kan, itu berakibat apa sepertinya ya. Nah maka tadi saya bebaskan itu kalau Anda itu kreatif gitu ya kan. Tapi persoalannya kalau saya beritahu eksplisit gitu ya kan, dengan teknologi saat ini itu kan yang namanya kerjasama itu kan gampang sekali dilakukan. Jadi kalau Anda itu tadi langsung berpikir ya, karena kan infonya kan kalau sebentar ya, saya keluar dulu ya. Coba oke. Bisa enggak ya? Dari ini. Oh. Ini. Ya. Jadi kan jawaban kuis boleh menggunakan file yang saya kirim atau dibuat sendiri seperti file. Nah, dibuat sendiri. Ya kan, dibuat sendiri itu kan ini kan eksplisit ya. Saya tidak akan menolak ya. Anda pakai Excel atau ditulis tangan gitu. Ya kan, karena ini hanya kan aktif dan sebagainya gitu loh. Ya kan. Ya. Saya sendiri sebenarnya bisa juga ya kan. Dalam lembar jawabnya saya kirim Excel ya bisa juga, tapi kan ya risikonya, saya hanya berpikir risikonya ya. Risikonya itu kan ya kalau kerjasama itu saling berbagi jawaban atau apa itu kan gampang sekali ya. Kan saya bisa langsung seperti ini kan, langsung dikirim lewat WA pun kan bisa dibuka ya kan. Jadi kan dunia kita itu sudah dipermudah. Tapi ya itulah pendidikan ya. Jadi saya berperan itu sebagai pendidik, itu bukan pengajar yang pendidik. Jadi kalau Anda itu menghalalkan segala cara, nah berarti prosesnya itu keliru, ya kan? Keliru ya. Maka kan sebenarnya ini kan pernah minggu yang lalu pernah kita diskusikan ya. Ya, jadi yang pertama itu ketika melengkapi tabel, yang permintaan A itu nanti kan ini yang penting. Ya. Jadi kan investasi nanti yang akan dicatat itu, nah ini ya. Jadi dengan cara kalau kemarin kan langsung harganya berapa ya. Nah ini cara. Jadi 96,41%-nya itu boleh dimunculkan, boleh tidak ya. Ya kan ini maksudnya apa? Harga dari investasinya itu lebih rendah, ya, lebih rendah dari nilai pari atau nominalnya. Nah, karena Anda perhatikan kan informasi di soalnya itu kan
yang menentukan harga itu kan adalah ya tingkat bunga pasar dan tingkat bunga obligasi. Anda perhatikan kan? Nah, dalam informasi soal itu kan tingkat bunga pasar yang dasar ya, itu lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasinya. Sehingga kan ya terbentuknya kan menjadi diskon. Ya kan? Kalau yang bagian genap itu kan beda ya. Bedanya hanya lalu kan bunga obligasi ya, itu lebih tinggi tingkat bunga obligasi daripada tingkat bunga pasar. Berarti kan nanti premi, nah, gitu kan. Nah nanti bedanya di sini nih. Dan perlakuannya seperti yang Anda ketahui nanti ya itu adalah untuk menentukan nilai tercatatnya itu kan ini proses membuat ya amortisasi itu kan proses membuat bahwa nilai nominal atau nilai pari atau nilai jatuh tempo dari investasi obligasinya itu nanti sama dengan nilai pari atau nominal. Itu proses namanya kan amortisasi. Gitu ya yang lalu ya. Oke, nah maka seperti yang tadi saya sampaikan ya kan PT Dokarmas tadi itu kan memperlakukan investasinya itu kan dimiliki sampai dengan jatuh tempo, held for collection gitu ya. Ya. Nah, meskipun held for collection, tetapi karena ada sesuatu dia, maka tadi menjual sebagian. Ya seperti kan. Oke, nah maka kita bertahap-tahap ya. Jadi kan yang A tadi lengkapi tabel ya. Saya kira mudah ya tabelnya ya. Jadi untuk melakukan penyesuaian terhadap nilai tercatat ya dari investasinya itu dia kita perhatikan. Nah ini diakui diskon atau premi ya. Maka di sini kan tadi kan tabelnya itu kan pertama-tama tanggal 1 Juli ya kan. Saya minta mengisi ini. Nah, mengisi ini ya. Nah, dihitung berapa lembar yang dibeli 15.000 ya. Jadi ada ketentuan di bursa itu ya. Kalau kita itu berinvestasi dalam bentuk obligasi ataupun saham itu ada ketentuan jumlah minimal yang diberi. Istilahnya satu lot. Satu lot itu sampai dengan 500 lembar. 500 lembar. Jadi tidak akan seenaknya sendiri ya. Nah, itu untuk kontrol juga sebenarnya. Gampangnya. Ya satu lot itu sampai dengan 500 lembar. Oke, maka ini 15.000. Berarti kan Anda berapa lot gitu ya. Nah, nilai nominal per lembarnya itu 50.000. Nah, dengan kurs ya tingkat harga 96,41 atau 9,641%, terserah ya, sama aja ya, yang gitu ya. Maka nilai investasi yang dicatat itu adalah 723.075. Hasil perkalian ini tadi. Ya. Oke. Yang kasar sama ini hasilnya. Ya. Jadi kan ini cara ngitungnya ini. Ya. Nah, kemudian ini yang akan kita adjust gitu. Adjust setiap kali terjadi pembayaran bunga. Karena apa? Karena kan kejadian atau pengakuan investasi di bawah atau di atas nilai nominal atau nilai pari atau nilai jatuh temponya itu karena ada bunga itu. Jadi selisihnya itu kan sebenarnya nanti akan mempengaruhi ya terhadap pendapatan bunga. Ya, terhadap pendapatan bunga. Jadi bagi investor ketika di awal itu membelinya dengan harga di bawah nilai jatuh temponya, berarti kan selisihnya itu sebenarnya kan adalah menjadi pendapatan. Nah, pendapatannya itu tidak diakui di depan, tapi pendapatannya itu diakui ketika terrealisasi dengan adanya bunga. Nah, maka proses penyesuaiannya di sini itu sebenarnya kan menandingkan antara kas yang diterima dari investasinya itu dengan pendapatan bunga yang dicatat. Ya, jadi ada selisih. Nah, 11.250 itu kalau dihitung itu kan tingkat bunga obligasi kan 3% yang bagian A ya.
Lalu nominalnya itu adalah 15.000 kalikan 50, 750 juta. Nah, 3% itu kan setahun, berarti kan harus diproporsionalkan karena dibayarnya setiap 6 bulan sekali, maka ngitungnya kan 6/12 kalikan 3% kalikan 750 juta. Hasilnya kan ini. Jadi setiap tanggal-tanggal bunga ya ini, investor itu akan mendapatkan ya atau menerima kas sejumlah ini. Ya, ini sesuai dengan kontrak yang tertulis, maka di 3% itu namanya tingkat bunga kontraknya ya, sesuai dengan di dalam surat utangnya itu. Ya, selama memiliki 50 lembar ya diterima ini. Ya, selama ini ya. Ya. Oke. Nah, lalu pendapatan bunga yang diakui, nah ini menggunakan tingkat bunga efektif yang di sini 4% ini. Ya, 4%. Maka 4% itu kan untuk setahun, berarti kan kita proporsionalkan untuk waktu dari 1 ke sini ya, dari bulan Juli ke 1 ini ya. Itu 6/12, kalikan 4%, kalikan ini. Ini tercatatannya ini. Trionya kan efektifnya kan ini. Hasilnya ini. Nah, lalu ini ada selisih kan. Nah, selisihnya ini sebesar 3.211.500.000 ini. Nah, ini sebagai amortisasi diskon ya dari investasi obligasinya ini. Nah, lalu ini yang data ini itu akan digunakan untuk menyesuaikan karena diskon itu menambah. Jadi kalau ini dibuat sampai 10 kali itu ya, 10 kali ini itu nanti seperti yang kemarin ya, nanti di bagian bawah paling akhir itu kan ketemu 750 juta, yaitu 15.000 kalikan 50.000. Ya. Nah, bedanya apa dengan yang bagian B? Nah, yang bagian B kan premi. Berarti kalau premi itu kan mengurangi. Di sini nilainya lebih tinggi dari 750 juta. Bedanya di situ. Ya. Nah, seperti halnya dalam soal USIP kemarin kan saya coba menampilkan begini ya, lalu kan Anda mencoba memahami dari tabel itu, ya kan gitu ya. Ya. Oke, nah lalu permintaan B, nah ini maaf ini tanggalnya 1 Januari 2020 ya. Oke, sorry, tanggal 1 bulan 7 maaf ya. Nah, sorry, 1 bulan 7 20. Oke. Transaksi investasinya ya. Nah, karena yang dibeli adalah obligasi, maka akunnya itu ada debt investment. Nah, lalu muncul ini komisi tadi ya. Nah, sebelum IFRS gitu ya. Nah, investasi komisi ini masuk kategori cost-nya. Jadi kalau di dalam IFRS gitu ya, itu dipisah. Karena biaya ini itu terjadi ya pada saat nanti pada periode kejadiannya itu, ya kan. Nah, lalu kan tidak akan mengganggu ini nanti. Jadi akan muncul yang namanya investment expense. Ya, jadi ini terkait dengan komisi yang dibayarkan kepada perusahaan pialang atau pedagang atau broker. Ya. Nah, sehingga kas yang dikorbankan itu tidak hanya senilai ini, senilai nilai investasinya ya, tetapi ditambah dengan komisi. Jadi kalau membeli ditambah, nanti kalau menjual, nah ini komisi ini mengurangi dari nilai investasinya yang dijual. Ya. Nah, kemudian tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 ya. Nah, ini ya, yang kedua ya, permintaan C ya. Nah, Anda diminta membuat jurnal untuk mengakui pendapatan bunga dan amortisasi. Nah, ini ya, dan amortisasinya. Nah, maka menggunakan ini kan, tabel ini ya. Jadi tanggal 31 Desember 2020 itu dianggap sama dengan tanggal ini. Dianggap sama ya. Nah kan bedanya 1 hari ya. Nah, ini ya. Oke, maka perusahaan itu akan mengakui pendapatannya karena apa? Dengan berlalunya waktu dari 1 bulan dari tanggal 7 bulan 1 ya.
Ya, tanggal ya. Oke. Sampai dengan tanggal 31 Desember itu kan perusahaan ini kan sudah menanamkan investasinya, ya kan, dengan apa prinsip yang diyakini ya kan, periodisasi, maka dalam apa pencatatannya agar laba yang dilaporkan tepat, maka boleh mengakui pendapatan meskipun belum diterima, accrued revenue. Nah, ya accrued revenue ya, maka muncul ini interest receivable, accrued ya, pengakuan. Ya. Nah, sementara interest revenue yang dicatat di sini adalah ini 14 ini 14 ini ya. Ya, maaf. Lalu ini yang ini. Oke. Ya. 14 ini ya, sama dengan ini ya, 14,61500. Lalu interest receivable-nya itu adalah ini. Nanti yang akan dibayar oleh penerbit obligasinya itu bunga kontrak ini 11.250 itu. Ya. Karena perusahaan memiliki 50.000 lembar. 15.000 lembar, maaf. 15.000 lembar. Ini ya. Ini. Nah, lalu amortisasi diskonnya ya, lalu nanti kan akan mengejas ya. Jadi kan ketika tadi Anda itu catat perolehannya, itu kan sebagai aset ya. Ini sebagai long term investment. Ya kan, aset pertama kan di debit. Nah, maka kalau tadi amortisasi diskonnya kan menambah, berarti kan ini disesuaikan kan dengan menambah. Ini. Ya. Kemudian setelah proses akuntansi ya, ini ditutup gitu ya. Lalu kan ganti periode memasuki tahun 2021. Ya, nah tercatat tanggal 1 Januari 2021 itu kan kewajiban penerbit obligasi kan membayar bunga. Ya, nah sekarang transaksi itu kan tidak terkait dengan tanggal merah ya. Anda kan bisa transaksi ditutup di tanggal di hari Minggu atau tanggal merah ya. Ya kan, nah langsung transfer seperti itu ya. Oke, maka yang akan dibuat kan ini, perusahaan akan menerima sejumlah uang dan ini seolah-olah kan piutangnya ini kan dilunasi. Jadi tidak lagi di sini itu mencatat interest revenue ya, karena revenue-nya itu sudah dilaporkan di tahun 2020 karena memang itu haknya tahun 2020. Kalau dilaporkan di tahun 2001 nanti kan revenue-nya kan di sini menjadi under value ya, terlalu kecil ya. Ya kan, jadi menjadi laporan keuangannya kurang tepat. Ini. Ya. Ini basicnya. Jadi perolehan ya kan, pengakuan terkait dengan pendapatan bunga, kemudian penerimaan bunga. Nah, ini ya. Ya, seperti ini. Jadi setiap kali pembayaran bunga akan mendapatkan akun cash ya. Nah, kalau ini ya, sudah saya beri keterangan loh, perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian kembali. Ya, tidak ya. Sehingga kan ini ya. Nah, kalau dibuat penyesuaian kembali nanti kacau ini. Karena kan debt investment di kredit berarti kan ini kacau lagi nanti. Karena jurnal itu selalu diikuti dengan posting. Ya. Maka saya menasihati, menyarankan jurnal pensiun tidak perlu dibuat, ya, tidak perlu dibuat, karena ini optional, ya. Oke. Nah kemudian yang berpikir panjang, ya. Nah ini yang permintaan yang terakhir, yang E, ya. Yang E ya. Ketika perusahaan ini menjual obligasinya, ya. Tadi saya ralat 5.000 lembar ya, bukan 50.000 ya, karena yang dibeli 15.000 kok jualnya 50 kan nggak mungkin. Ya, nah maka pada saat dijual itu kita harus melakukan terlebih dahulu penyesuaian ya terhadap nilai tercatat dari investasinya. Ya. Penyesuaian. Ya. Nah penyesuaiannya nanti itu akan diperlakukan sebagai interest revenue. Ya, interest revenue. Sehingga nanti kan interest revenue ini kan
ditambahkan nanti ini, tambah ini ya, yang terkait dengan yang dijual ya. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, nanti untuk mencatat transaksi penjualan, di mana dalam meskipun held for collection dijual ya, itu boleh diakui gain or loss, sale on investment. Ya, ini maaf ini tadi ngecek aja. Ya. Nah, pertama-tama ini adjustment-nya ini kan itu diambil dari data yang ini. Jadi kan tadi saudara kan saya minta membuat saham ini kan. Nah, terjadinya itu kan antara ini. Jadi yang ini sudah dicatat itu di tanggal 31 Desember 2021. Yang belum kan nanti yang ini. Ya, yang ini ya. Oke. Nah, maka coba ini saya cek dulu ya. Ini belum enggak ini. Nah, ini keliru ya. Jadi kan ini kegedean. Jadi kan 3/6 dari 13 ini. Jadi mestinya kan ini kan oke, saya ralat dulu ya. Ini mestinya itu dikalikan lagi ya. Nah, dikalikan lagi dengan sepertiga. Ya. 5.000 dibagi 15.000. Nah, kurang teliti. Nah, ini ya. Ya. Karena nanti interest revenue-nya ini kan juga ini ya, sama semua ada. Yang bawah sudah oke ya. Ini ya. Oke. Ini kan untuk menyesuaikan, karena yang dijual itu tidak semuanya. Karena kan tadi kan tujuannya adalah head for collection gitu ya. Jadi kan menjualnya kan hanya sebagian. Ya. Yang pertama-tama ini ya. Jadi kan kita adjust nanti untuk mengakui ini nilai tercatatannya itu agar terkini ya. Nah, ini ya, maka nanti begini. Nah ini ada ya. Nah, ini perlu juga saya adjust ini ya. Ini 3/6 ini mestinya kalikan ini dulu ya. 5.000 per 15.000. Oke, kali. Nah, nanti gini ya. Mudah-mudahan kelihatan, mudah-mudahan. Oke, sedikit ya, kelihatan dikit ya. Oke, ini ya. Jadi untuk menghitung gain or loss-nya, ya kita akan menghitungkan harga jualnya. Ya. Jadi di sini selling price of bond exclusive of accrued interest. Jadi tidak termasuk itu bunga berjalan ya. Karena kan kejadiannya ini adalah tanggal berapa? 1 April. Ya. Ini kan di antara tanggal pembayaran bunga. Ya. Jadi tidak termasuk accrued interest. Ya. Ngitungnya 98,96 ya. Ini dalam persentase ya. Kalikan 5.000, kalikan ini. Ya, lalu carrying amount of bonds, ini sorry, ini kan, ini on April ya, 22, nah, ini ya. Di amortized cost at the 1st of January 2020 itu ya, ini kan amortized cost yang dijual itu adalah dihitungnya 50.000 per 150.000 kalikan ini 732 nya. Nah, ini kan. Nah, ini 1 April ya. Ya kan? Sorry, 1 Januarinya ya. Oke. Ya. Nah, kemudian ditambah dengan diskon amortize. Jadi kita akan menambahkan dengan ini. Dari 1 Januari sampai dengan 1 April. Tadi kita 3/6 dari ini. Tapi ini sepertiga ya. 3/6 karena yang angka ini itu kan adalah beban amortisasi kalau tidak dijual ya. Ini ya. 3408 ini.
Ya, nih. Nah, lalu kan kita temukan totalnya, ini adalah nilai tercatat dari investasi obligasi yang dijual. Ya, lalu kita lihat ini selisihnya. Nah, selisihnya karena ini lebih tinggi, maka ini diakui gain. Kalau lebih rendah, ini lebih rendah, maka loss, gitu ya. Kebalikannya. Ya. Oke. Nah, kemudian sebagai tambahan informasi ya, di dalam aktivitas menjual, ya, ini di Indonesia ya. Di Indonesia itu ada ketentuan investor yang melakukan transaksi penjualan, ya, itu akan dikenakan juga PPh final ya. Saya kira di perpajakan sudah dipahami ya, PPh final dan PPh tidak final itu apa. Ya. Nah, di dalam ketentuannya itu besaran tarif pajaknya itu adalah 0,1% dari nilai transaksi. Ya, dari nilai transaksi. Sehingga di dalam jurnalnya itu muncul ini. Nah, income tax, pajak penghasilan. Ya. Kita debitkan. Ya, kita debitkan ya, karena kan membayar nanti. Sebagai pajak ya. Biaya loh ini kan. Nah, ini kan. Ya. Nah, karena nanti ini final nanti tidak bisa dikreditkan ya. Ya kan, ya final ya sudah ya kan. Sehingga nanti di dalam pelaporan SPT itu ya, itu juga nanti diminta melaporkan pajak finalnya itu berapa, ada, tapi tidak bisa dikreditkan. Jadi ini muncul dua akun baru ya. Tadi yang ini sudah muncul di atas, nah lalu ini income tax. Ya, income tax. Nah, ini dihitung dari nilai transaksi 0,35. Nah, nilai transaksinya nanti ya. Nah, ini. Jadi kan ketika saya bukan sekedar ini tadi jurnal itu ya imbang ya, tapi kan harus dijelaskan kas didebitkan itu dari mana. Nah, ini ya. Ini begini. Commutation of cash receipt. Nah, ini ya. Jadi jadi kas yang diterima itu pada dasarnya itu ya, itu asalnya dari dua sini ya. Yang pertama itu dari harga jualnya sendiri, ya, harga jualnya sendiri. Nah, ini itu adalah nilai transaksinya ini, nilai transaksinya. Nah, kemudian ditambah dengan bunga berjalan, accrued interest ya, itu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 April. Ya. Nah, nanti investor yang mau membayar sejumlah ini karena kan tanggal 1 Juli kan ini dikembalikan. Ya. Jadi kan fair gitu ya. Karena yang dibayar kan pada saat membayar bunga itu kan ya berapa lembar yang dimiliki gitu ya. Nah, nanti akan dihitung gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan ini kas yang seharusnya diterima. Ya, tetapi ada ini tadi ada. Jadi ada komisi untuk broker dan ada pajak. Nah, ini 0,35 dan 0,1 dari nilai transaksi ini. Ya. Nah, sehingga ini kita jumlahkan juga, ya kan? Ya, ini sejumlah, lalu kan, nah kas yang diterima itu adalah ini 250 dikurangi ini. Ya, penjelasannya begitu. Jadi tidak sekedar hanya imbang. Sehingga lengkapnya jurnalnya seperti ini. Seperti ini. Ya. Di akun debt investment kita akan kreditkan ini yang dijual ya. Nah, ini sejumlah amortized cost yang dari yang dijual ini 24486 yang tadi ditambah ini ya. Kemudian mengakui interest revenue. Nah, interest revenue-nya tadi ini ya. Ini yang accrued, yang murni ya. Jadi 1 Januari sampai dengan 1 April kan 3 bulan ya. Kalikan 5%. Oh, sorry. 5% atau? Oh, sorry, salah.
Ya, yang ngitungnya ketentu yang genap ya. Bentar, ini kalikan bukan 5% tapi 3% ya. Ya. Oh. Nah, ini. Ya masalah ya ini ya, 3% ya. Bukan 5% ya. Ini oke, tidak ada yang lain ya. Oke. Ini kan otomatis nanti di atas tergantikan juga. Ya, seperti ini. Kan G-nya juga akan terpengaruh toh. Nah, gitu. Ya. Kemudian diakui gain on sale karena tadi ya kita lihat ya perbandingan antara jumlah harga jual dibandingkan dengan nilai tercatatnya, selisihnya ini diakui gain on loss ya. Kemudian mengakui biaya ya. Satu biaya investasi dan yang kedua pajak. Pajak itu kan tetap biaya ya kan. Bagi wajib pajak ini kan biaya ya. Dan kas yang diterima ini. Ya, sebenarnya dalam pikiran saya ketika mengalokasikan waktu tadi ya, itu kalau misalnya ya, nah ini kan tadi health correction ini, ya. Kalau misalnya nih saya coba kembangkan ya, tanggal 1 bulan 7 2022, ini ada transaksi apa ini? Saat ini, transaksi apa? Tanggal 1 bulan 7 ini. Transaksi apa? Pendapatan bunga, Pak. Oke, jadi ada transaksi interest revenue ya. Investor ini tukar emas itu kan karena tadi masih memiliki obligasi ya sebanyak berapa? 10.000 ya kan? Maka kan pada tanggal 1 Juli ini ya, itu akan membuat jurnal dengan mendebitkan akun apa? Cash ya. Kemudian akan lagi mendebitkan apa? Debt investment toh. Ya. Karena melakukan penyesuaian dan mengkreditkan apa? Interest revenue. Nah, ya. Oke. Nah, kas yang didebitkan itu berapa? Kas yang didebitkan. Kita hitung 6/12 ya kali 3% ya kali berapa? 10.000 lembar ya. Ini dikalikan dengan 50.000 nominal per lembarnya. Kan tadi investasinya 15.000 lembar. Setelah dijual 5.000 toh? Nah, ini ya. Nah, ini. Ya. Nah, kalau tadi tidak dijual ya, yang diterima berapa? Yang diterima kan inilah 11.250 loh. Iya kan? 11.250 ya. Nah, karena kan sudah dijual, nah, maka kan pada saat diterima bunga ini kan kasihannya ini. Tapi interest-nya tidak ini. Nah, ini kan kita kan lakukan tabelnya belum selesai, harus di-adjust. Ya enggak? Kan gitu. Ini kan nah ini ya. Jadi kan kita akan apa? Diskonnya itu dihitungnya ini kan untuk 15.000 15.000 ya. Nah tinggal 10.000 nanti, jadi 10/15.000 nanti ya. Ini ngitungnya 10.000 dibagi 15.000 nah, ya. Ini kalikan ini tadi. Ya. Oke, sehingga interest revenue-nya ya kita tinggal menjumlahkan ini. Ya.
Ini plus ini, nah, ya. Atau ini itu, ya kan? Kalau dihitung itu mestinya sama dengan gitu ya. Itu ngitungnya 10.000 dibagi 15.000 kali berapa? Kali 14 tadi ini. 14 berapa tadi ya? Kita cek ya, ke atasnya. 14 berapa tadi? Nah ini. Empat belas 658 069,49. Nah, ini angkanya ini. Ini ya. Jadi mau tambahkan ini saya takutnya waktunya kurang ya. Ya. Nah, nanti Anda saya belum ngecek yang mahasiswa yang genap ya. Kan Anda atas dasar ini kan bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan. Bedanya kan hanya di sini ya, mulai awal di sini. Oke. Ini saya share nanti setelah pertemuan ya. Oke. Nah, harapan saya nanti atau ada pertanyaan dulu silahkan kalau ada terkait dengan kuis tadi ya. Saya berikan tambahan juga ya. Berikan tambahan juga tadi tanggal 1 Juli lalu kira-kira gimana? Ya, kira-kira gimana? Nah, sebagai poin untuk refleksinya ya. Jadi ketika Anda tadi berproses ya. Nah, secara tidak sengaja ya. Nah, ada soft skill yang ini juga merupakan kalau di dalam pendekatan pedagoginasian ya, ini sesuatu yang namanya conscience, nah, suara hatinya ya, dari suara hatinya. Jadi ya, jadi Anda akan dengan sendirinya terbentuk ya sebagai pribadi-pribadi yang teliti nanti, ya. Nah, maka terus menerus ya yang saya berikan kepada Anda kan tetap semangat. Anak muda tidak semangat ya, tetap semangat ya. Oke. Ya. Oke. Baik, dari ini tadi ya. Oke, dari soal tadi yang kuis saya kembangkan ya. Nah, ini ya. Nanti ya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akan tinggalkan untuk debt investment ya, kita akan pindah ke topik yang lain karena waktu terus berjalan. Kita tinggal sebentar waktunya ya. Ada? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Belum ada ya. Mudah-mudahan dari sini ya. Jadi target saya sebenarnya ya itu tidak hanya poin nilai gitu ya, tapi ya kalau tidak dibuka dengan seperti ini ya, apakah saudara itu juga akan berpikir ya kan, bertanya muncul ini ya kan, kemudian ini tadi ya, ada income tax ini, karena ini di dalam praktek itu terjadi nanti ya. Dan Anda perlu ketahui ya bahwa di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia yang besar gitu ya, mereka itu punya divisi investasi loh. Punya divisi investasi. Kenapa? Itu karena mereka itu aset finansialnya melimpah. Ya, aset finansialnya melimpah, ya kan? Dan mereka itu terlindungi oleh undang-undang PT. Ya, terkait dengan sebenarnya kan kalau disadari betul ya bahwa ucapan
employee is asset, gitu. Jadi karyawan adalah asetnya perusahaan itu. Tetapi pada saat apa pemberian hak itu ya, nah ini ya, itu mungkin ya belum sebanding ya. Kan gaji upah karyawan itu kan ya kan tidak sebanding gitu. Ya, jadi kalau misalnya sungguh-sungguh ya bahwa aset perusahaan yang berupa karyawan itu menyadari betul bahwa bukan sekedar mereka kerja cari penghasilan gitu, tapi kan sungguh-sungguh itu merasa memiliki ya kan terhadap perusahaan itu, sehingga kan bekerjanya itu kan meskipun tanpa diawasi ya bekerja dia, tapi kan mental orang Indonesia pada umumnya dia ya ini maaf termasuk mungkin juga selama proses pembelajarannya, apalagi pembelajaran daring seperti ini ya. Jadi kan saya mengingatkan saja bahwa yang membutuhkan itu kan sebenarnya bukan saya, bukan orang tua Anda, tapi kan Anda sendiri. Ya, ini sebagai bagian dari proses Anda itu melakukan investasi untuk masa depan gitu. Ya, seperti itu. Sehingga kan pada saat memang terjadwal itu untuk belajar ya, saudara harus memutuskan bahwa kegiatan yang lain itu tidak penting. Yang penting ini kan gitu. Ya. Jadi kan harus disiplin terhadap dirinya sendiri juga, ya kan? Jadi tidak disambi gitu ya. Ya, jadi ketika terjadi pembelajaran daring seperti ini ya interaksi itu terjadi ya. Jadi saya tidak tahu juga pengalamannya. Jadi kan kalau di dalam kelas gitu ya, atau misalnya ya seperti ini pun bisa dilakukan gitu, ya kan? Misalnya tunjukkan jawabanmu ya di depan kamera misalnya seperti itu ya. Misalnya gitu ya. Nah, kalau memang Anda itu sungguh-sungguh sudah juga diharapkan itu selalu berpikir adalah ini kompetisi gitu ya. Karena kan sebenarnya kompetisi itu kan sebenarnya tidak harus selalu horizontal ya kan? Tetapi kan juga vertikal. Vertikal itu artinya Anda dengan dirinya sendiri. Karena kan semangat yang dihembuskan oleh Sanata Dharma ya, lewat semangat para pendiri ya, yaitu menggunakan semangat Santo Ignatius ya, karena mereka adalah SC ya. Itu yang disebut dengan magis ya, bukan magic, tapi magis itu adalah unggul. Nah, unggul itu kan gampang dipelajari kan berkompetisi ya. Jadi tetapi bukan sekedar kepada tadi yang horizontal, tapi kepada kita juga ya. Bahwa hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok gitu ya, itu harus lebih baik dari sekarang. Selalu begitu. Ya kan? Sehingga kan ketika misalnya ini diharapkan ya ini, tetapi kan saya juga tidak tahu ya kan. Jadi kalau misalnya Anda itu ditanya tidak tahu misalnya itu, atau menjawab salah gitu ya kan, dalam proses ya tidak boleh dimarahi ya, tidak boleh dimarahi ya, tetapi harus diingatkan bahwa ya, seperti ini nanti itu berguna ketika indikatornya adalah kreatif dan inovatif. Jadi kan sekarang kan dibutuhkan nanti memang manusia-manusia yang memiliki kelebihan, yaitu yang berupa soft skill, inovatif dan kreatif itu. Ya, nah, inovatif kreatif itu dasarnya juga benar tadi itu. Jadi kan, jadi berani ya, tanpa harus
Jadi kalau misalnya Anda itu sungkan, nggak enak ya, nah itu ya akan terpinggirkan. Jadi persaingan dalam dunia seperti itu. Nah, maka dasarnya itu ya Anda harus memiliki pengetahuan. Ya, jadi memiliki pengetahuan. Jadi kalau dalam apalagi nanti kalau ya kita tidak tahu ya ini apa Jogja ini kan juga sedang sedih lagi gitu karena kan beberapa kasus klaster-klaster baru itu ditemukan dan ya COVID atau pandemi ini belum berlalu gitu ya. Dan Anda juga tahu bahwa beberapa negara Eropa ini kan hantaman ketiga, ditemukan variasi baru, lalu beberapa lockdown, ya kan? Ya kan? Negara-negara Eropa kan seperti itu sekarang kondisinya, karena kan ya sudah vaksin, nah kan, tetapi kan lupa ya kan prokes gitu ya. Nah itu juga kemungkinan masih gitu ya. Ya hanya risikonya itu tidak separah yang lalu, ya kan? Tetapi ya secara ekonomi menjadi kacau seperti inilah. Jadi kita tidak bisa ya. Jadi ini menunjukkan ketidakpastian di masa depan. Kita tidak tahu deh. Tetapi saudara jangan lalu pesimis ya, harus tetap optimis ya bahwa dalam kondisi seperti ini ya, saudara harus melihat sisi positifnya. Ada celah-celahnya banyak, ya kan? Celahnya banyak ya. Jadi lapangan pekerjaan masih terbuka ya kan. Hanya sekarang kan lalu kan lebih mengedepankan cara-cara yang daring seperti ini. Ya, daring seperti ini ya. Nah, maka tetap harus semangat ya. Nah, lalu kan untuk bisa melakukan daring ini ada investasi ya. Maka kan cara-cara berinvestasi untuk Anda sendiri juga harus Anda pertimbangkan. Ya. Oke. Jadi sekarang sudah hampir jam 9, kurang lebih 30 menit lagi kita akan Zoom ya nanti ya. Kita akan pindah sekarang ke investasi yang lain, yaitu jenis yang kedua ya. Nah ini sebagai satu tujuan sendiri di dalam teksturnya ya. Kelihatan ya? Saya belum share nanti ya, saya share ya. Oke ya. Jadi LO yang ketiga dari chapter 17 itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan ya kan terkait dengan akuntansi untuk investasi ya dalam bentuk saham ya equity ini ya, kepemilikan ya. Oh sorry, tadi yang ketiga itu bagiannya. Tadi yang ketiga, maaf, tadi yang equity ini yang LO yang kedua itu nih accounting for equity seperti ini ya. Tadi ya saya menyebutkan tapi kok LO-nya lainnya. Karena saya salah buka sheet-nya. Oke. Ini ya. Jadi kalau Anda masih ingat minggu yang lalu bahwa investor itu ketika mempertimbangkan melakukan investasi gitu ya, itu kan didasarkan atas tujuan. Ya, tujuannya apa tujuannya? Ya kan? Nah, terkait nanti dengan cash flow ya, itu pilihan investasi yang bisa dinalar ya, dengan pendekatan tadi arus kas itu adalah investasi di bursa. Ya, kalau investasi tidak di bursa itu tidak terkait dengan cash flow, maka ya kan pilihan lain gitu ya yang nanti akan kita diskusikan adalah investasi properti. Nah, investasi properti itu tidak akan nanti gitu ya mengutamakan itu cash flow. Tapi mungkin bisa keuntungan jangka panjang. Nah, gitu ya. Atau keuntungan jangka pendek tapi nanti berisiko ya. Nah, seperti itu ya. Ya, nah, maka yang pertama LO yang pertama itu adalah kaitannya dengan investasi di dalam surat utang. Cash flow-nya itu kan akan menerima bunga ya kan di dalam waktu-waktu tertentu dan nanti akan menerima pengembalian investasi
nilai jatuh temunya ya. Nah, ya. Nilai kontraknya atau nilai pari atau nilai prinsipalnya ya. Nah, sementara kalau terkait dengan equity itu cash flow-nya nanti adalah dividen. Nah, ini ya. Dan ada tujuan yang lain itu karena ya ingin katakanlah itu tidak mengganggu proses bisnisnya ya, karena dengan cara menguasai saham itu kan bisa berperan serta di dalam mengambil keputusannya, karena kekuasaan tertinggi untuk perusahaan-perusahaan yang perseroan itu adalah di rapat umum pemegang saham ya. Jadi di sana itu campur tangannya ya, sehingga nanti besar kecilnya investasi itu akan mempengaruhi manajemen ya terhadap perusahaan yang dibeli sahamnya ya, sehingga an equity investment itu menunjukkan ini kepentingan kepemilikan terhadap perusahaan yang lain ya. Nah, bentuknya ini bisa ordinary, preference atau ada capital share ya. Capital share itu kan ya terkait dengan nanti ya di keuangan 3 ya nanti ya. Nah, it also include right to acquire or dispose of ownership interest at an agreed upon determinable price, such as warrant and right. Nah, ini kaitannya nanti dengan apa ini, tetapi kita tidak akan membahas ya. Jadi nanti ini lebih rumit sehingga itu di prodi akuntansi itu ditawarkan satu mata kuliah khusus ya, investasi dan portofolio. Nanti ini menyangkut ini warrant dan right ini. Ya. Ini kan turunan dari ini saham ini, turunan ini. Ya. Nah, the cost of equity investment is measured ya and the purchase price of the security. Broker commission and other less incidental to purchase are recorded as expense. Nah, ini. Ya, tadi saya sudah mendahului ini ya. Ini diakui sebagai expense. Broker commission and other incidental. Jadi kalau dalam praktek di Indonesia hanya ini untuk pialang, perusahaan pialangnya. Tapi menjual tadi dia itu diakui sendiri ya. Nah, lalu terkait nanti dengan akuntansinya itu nanti itu dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan ya. The degree to which one company ya, sebagai investor ya acquire an interest in the share of another company, di saham perusahaan yang dibeli itu dalam sebutannya itu adalah investee, perusahaan investee ya. Generally determine the accounting treatment for the investment subsequent to acquisition. Jadi tingkat kepemilikan ya saham perusahaan investee nanti ya itu akan mempengaruhi perlakuan akuntansi. Ya, the classification of such investment depend on the percentage of the investee voting share that is held by investor. Jadi tingkat pengklasifikasian nanti ya dari jumlah yang dimiliki, saham yang dimiliki oleh investor terhadap perusahaan investasi nanti yang akan mempengaruhi. Nah, di dalam hasil penelitian gitu ya, jadi klasifikasinya ini ada 3 ya. Jadi antara 0 sampai dengan 20%. Yang kedua itu antara 20 sampai 50%, berarti gray areanya nanti ini 20% ya. Ya. Lalu yang ketiga itu antara ini 50 sampai ini. Jadi hasil penelitian gitu ya. Ketika saham investasi itu dikuasai investor itu antara ini 0 sampai 20% ini ya. Itu menunjukkan bahwa pengaruh investor terhadap ini manajemen investasi ya itu kecil atau bahkan tidak ada. Ya, kecil tidak ada. Ya, sementara kalau 20 sampai 50% ini ya kan tingkat kepemilikannya 20 sampai 50% ini ya. Itu pengaruh
investor terhadap manajemen perusahaan investasi itu signifikan. Signifikan itu artinya ada cukup berarti gitu ya, cukup berarti ya. Nanti bisa mengarahkan ya, bisa mengarahkan ya. Atau ketika mengambil keputusan ini didengarkan ya. Nah, dan yang ketiga ini kalau antara 50 ya sampai ini ya, itu bisa mengendalikan, kontrol ya. Kontrol itu kan mengendalikan itu seperti Pak Kusir itu ya. Jadi mengendalikan kuda itu. Jadi kan ketika Anda naik andong ya kan, kereta kuda dia itu Anda perhatikan ya, Pak Kusirnya yang mengendari dia. Ketika tali pengekangnya itu ditarik yang kiri, nah, ya. Maka kan sebenarnya itu kan menarik kepala kudanya itu kan neleh ke kiri ya, maka akan jalan ke kiri, ya, jalan ke kiri. Ya, beda dengan penggembala itu ya, ketika tongkatnya itu diangkat dengan tangan yang kanan, hitinya itu akan belok ke kiri. Nah, ya. Film yang mungkin masih sering lihat ya, di daerah Bantul masih banyak ya. Nah, ini kemampuan mengendalikan seperti itu. Ya. Nah, atas dasar ini tingkat pengaruh jumlah kepemilikan terhadap perusahaan investor terhadap industri itu ya, maka yang akan mempengaruhi nanti ini treatment akuntansi. Nah, ini ya, kalau kecil tadi yang antara ini ya, nanti perlakuannya itu akan menggunakan fair value. Kalau 20 sampai dengan 50% itu equity method. Nah, kalau yang ketiga tadi adalah consolidation. Nah, bahasan kita itu sampai hanya ini nanti. Jadi fair value dan equity. Yang konsolidasi, ini laporan keuangan konsolidasian ini ya. Nah, nanti akan dibahas di lanjutan. Administrasi keuangan lanjutan. Jadi di sana itu membahas mengenai laporan keuangan konsolidasian. Ada perusahaan induk, ada perusahaan anak. Nah, ya. Bagaimana perlakuannya, hubungan antara induk dan anak. Itu khusus ya, dibahas ya. Ya, dibahas khusus ya. Ya, jadi bisa disarikan ini ya. The accounting and reporting for equity investment therefore depend on the level of influence and the type of security involved ya, as soon as follow. Jadi kategorinya ya, ketika perusahaan investor itu menguasai atau memegang kurang dari 20%, nah ini jelas ya, sekarang kurang ya. Nah, ini kurang. Jadi kalau yang 20 itu masuk between ya. Jadi kan sudah di sini. Jadi kalau kurang itu ya kan investor nanti bisa secara eksplisit mengatakan ini sebagai trading atau non trading option ya. Trading itu jual beli dia. Nah, ya. Oke, penilaiannya tetap fair valuation ya. Hanya di sini ya. Ketika perusahaan itu trading ya, maka nanti boleh diakui ini unrealized holding gain or loss. Ya. Nah, ini pengakuannya itu di net income. Nah, sedangkan kalau yang non trading ini nanti pengakuannya di bagian ekuitas ya, di other comprehensive income. And a spirit component equity ya, bagian dari ini ekuitas itu ya. Ya. Nah, kemudian penghasilan lain yang diharapkan ini ya, itu adalah dividen. Nah, dividen ya. Jadi kalau perusahaan itu menguasai saham membayar dividen, bisa ya. Atau gini, keuntungan atau kerugian dari penjualan. Ya, sama juga untuk yang non trading, ada dividen, ada gain seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk yang holding ya, between 20% and 50% ya. Jadi yang jelas sekarang yang ini yang kurang dari yang antara ya. Jadi kalau 2% itu equity method ya, itu tidak akan mengakui unrealized holding gain or loss. Ya. Nah, maka nanti ketika
perusahaan investasi itu melaporkan keuntungan, nah nanti pengakuannya itu adalah proporsional dengan jumlah kepemilikan saham. Untuk yang ini lebih dari 50% ya, holding more. Nah, ini maaf, ini kurang I ya. Ya, consolidation, nah ini not applicable. Nah, ini kan namanya pemilik nanti ya, menguasai ini ya. Jadi kan ada laporan keuangan konsolidasian. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini, yang holding less than 20%. Ya. Oke. Jadi kan intinya fair value ya, intinya ya. Nah, tadi kan Anda cermati ini ya. Oke, ini ya fair value ya. Jadi masih menggunakan teks begitu ya. Jadi kita mendapatkan informasi ya. Diasumsikan bahwa pada tanggal 3 November 2019 perusahaan Republik ini membeli saham biasa dari 3 perusahaan ya. Nah, setiap investasi itu jumlahnya itu kurang dari 20%. Ya, ini ya. Jadi untuk perusahaan Burberry, Nestle dan Saint Regis Pub ya, company ya. Nah, ini total kepemilikannya itu kurang dari 20%. Ya. Oke, jadi ketika perusahaan itu melakukan transaksi investasi gitu ya, ini asumsinya tidak ada investment expense gitu ya, jadi langsung ya. Nah, jurnal yang akan dibuat itu langsung equity investment. Nah, ini akun baru dia equity investment. Kalau yang obligasi itu debt investment. Dan akun cash signifikan. Nah, ini cost-nya, harga ini tadi ya. Kalau Anda masih ingat tadi depan tadi ya. Ini. The cost of equity investment is measured at the purchase price. Harga belinya. Ya. Oke, ini asumsinya tidak ada ya. Nah, lalu pada tanggal 6 Desember ya, ini tadi ada pendapatan Republic receive a cash dividend of 4,200 euro on investment in the ordinary share of Nestle. Jadi yang Nestle nanti yang mengumumkan dan membayar dividen kas. Ya seperti yang Anda sudah pahami ya di akuntansi pengantar, ketika menerima dividen kas ya akun kas di debit ya, kreditnya adalah dividen revenue. Gitu kan? Di 3 November, Desember itu ya. Jadi jangka pendek itu kurang dari 1 tahun ya. Jadi kan ini masih belum ada perubahan terhadap investasinya. Hanya kan ada dividennya. Nah sekarang nih, ya, pada akhir tahun 2019, tepatnya 31 Januari ya. Nah, Republic Equity Investment Portfolio has the carrying value and fair value seperti ini. Jadi karena investasi di bursa itu, jadi ini diketahui. Jadi kan dengan kurs itu, jadi berapa kurs dari saham Burberry, nah ini kan. Nestle berapa, nah ini kan nanti akan terbentuk ini fair value-nya. Ya kan. Nah lalu seperti yang tadi treatment accounting-nya dia, jadi kan kita akan boleh mengakui unrealized gain or loss, ya, mengakui dia. Nah caranya hampir sama dengan yang untuk obligasi ya. Kita menandingkan di sini. Jadi kan antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya, ya ada selisih kan ini. Ya. Nah, kalau tandanya positif itu kan gain, ya. Jadi fair value-nya lebih tinggi, ya kan. Kalau negatif itu loss. Ya. Nah, dan ingat ya penerapannya ini total tidak individu ya. Nah, ini ya. Nah, maka di sini itu ketika kita lihat totalnya ya kan, nanti akunnya tadi kan equity investment ya, tidak equity investment Burberry tidak ya. Nah, tapi baik kalau misalnya nanti itu ya seperti ini, itu juga dibuatkan semacam ya bisalah itu
subsidi ledger-nya ya, nanti kan akan membantu ini. Nah, totalnya di sini unrealized loss itu 35,50. Nah, karena ini baru tadi awalnya ya. Nah, akun fair value adjustment balance-nya itu awalnya kan 0 ini. Ya, 0. Ya, sehingga nanti fair value adjustment-nya itu kita harus kreditkan 35. Ini maksudnya dikreditkan itu kan turun. Ada penurunan, ya, nilainya turun. Ya. Kalau di debit kan nilainya tambah. Karena akun fair value adjustment itu nanti langsung gitu ya, itu akan diperlakukan sebagai penambah atau pengurang terhadap akun investasi. Nah, atas dasar ini, informasi ini harus dibuat adjustment. Nah, ini ya. Ini unrealized holding gain or loss income. Nah, ini ya. Ini kemudian fair value adjustment-nya sekian. Jadi unrealized holding gain income. Kan OC ya nanti ya. Income ini kan tadi kan perlakuannya ini. Nah, sebagai income. Nah, kemudian waktu berjalan ya tanggal 23 Januari 20 ya, Republic sold all its Burberry Ordinary Share. Jadi yang tadi ini, nah ini ya, ini dijual ya itu dengan apa harga nih atau kas yang diterima 287 ini. Ya. Nah, lalu seperti yang tadi kita lihat bahwa keuntungan nih ya yang nanti boleh dicatat atau pendapatannya adalah gain on losses ya. Nah, bagaimana gain on losses-nya dihitung ya hampir tidak berbeda dengan yang debt yang sama ya antara harga jual dengan cost-nya dari investasinya ini. Nah, net profit from sale-nya ini 287 ya. Dan cost of Burberry share-nya adalah 259. Ini kan cost-nya ini kan tidak ada adjustment ya. Nah, tidak ada proses adjustment untuk carrying amount-nya nggak ada. Karena ini kan dividen ya, saham ya, bukan utang ya. Nah, ini ada keuntungan. Maka pada saat dijual itu ya, kita akan membuat jurnal seperti itu. Kasnya itu profitnya ya, lalu ikut elemennya, cost-nya, kemudian diakui. Oke. Kemudian waktu berjalan, lalu perusahaan tadi jual yang Burberry itu tetap, karena melihat ya, ada perusahaan yang lain lebih menjanjikan. Dari ini, Continental Trucking. Maka perusahaan melakukan investasi kembali dia. Ini ya, nah, lalu ditambah ini ya, plus ini. In addition, assume that on the 10th of February 2020, Republic purchased 255,000 euro of Continental Trucking Ordinary Share. Nah ini ya. Ini lembarnya 20.000, ini harga per lembarnya ya. Oke, bisa dinyatakan dengan tingkat harga atau harga ya. Plus brokerage fee commission. Nah ini. Nah maka bedanya dengan tadi ini yang muncul ini investment expense. Ingat kas yang dibayarkan itu bukan hanya ini, tapi total. Nah, ini cost investasinya. Nah ini kas yang dibayarkan. Nah lalu tidak ada transaksi yang lain lagi ya. Posisi itu sekarang di akhir tahun 2020. Nah kita harus menyajikan di dalam laporan keuangan kan fair value. Ini trading ya. Nah ini seperti ini. Jadi kan tinggal Nestle, Saint Regis dan Continental ini. Jadi yang Burberry kan hilang ya tadi ya. Oke. Nah sama seperti tadi ya kita analisis ya masing-masing sekuritasnya ini kita akan menentukan gain or loss-nya. Nah di sini loss-nya itu untuk yang ini ya. Totalnya di sini itu ada unrealized gain. Nah ya. Nah kita harus memperhatikan di sini untuk menentukan nanti fair value adjustment-nya ya. Jadi kan ini. Jadi
Previous fair value adjustment balance ya, itu tadi kredit ya 35 ya tadi ya. Ini kredit nih. Ya kan? Nah. Ini. Nah, harus nanti debit ini. Nah, nambahin. Maka fair value adjustment-nya nanti harus didebitkan itu tidak ini dikurangi tapi ditambahkan ini. Tambahkan. Sehingga adjustment-nya ini ya, yang dibuat seperti ini. Ya, dengan membuat jurnal seperti ini gitu ya, maka nanti ketika membuat laporan keuangannya ya untuk investasi dalam bentuk saham ini gitu ya, equity investment-nya nanti itu dilaporkan itu sejumlah ini, bukan sejumlah ini, karena sudah mendebitkan ini. Maaf sebentar ya, saya listriknya baterainya habis. Ya, nanti ini sebagai latihan aja ya. Seperti ini ya, satu duit yang dia. Kemudian yang non trading nih masih sama ya. Jadi the same sama ya. Jadi yang seperti yang trading sama ya. Kecuali nanti ini pengakuan unrealized holding gain-nya itu bukan income tapi equity. Jadi nanti akan dilaporkan sebagai equity. Maka akunnya unrealized holding gain or loss equity. Bedanya di situ. Ya. Ini tadi sama ya, ini gitu ya. Nah ini bisa digunakan ini dengan nama akunnya itu kan ada kata-katanya lengkap gitu ya. Ini boleh juga nanti, karena ini kan nanti kepentingannya berbeda dengan yang tadi ya. Sama, tidak masalah. Ini Anda pelajari dulu ya. Nah ini, ketika melakukan proses ini, nah ini ya, penentuan nilai yang akan dilaporkan ini ya. Nah, seperti ini. Ini akunnya. Kalau yang tadi itu akunnya kan ini. Unrealized holding gain or loss income. Nah, di sini unrealized holding gain or loss equity. Karena nanti ya, yang non trading ini itu akan menambah itu komponen ekuitasnya melalui pos atau elemen other commission income. Oke. Nah, ini contoh penyajiannya nanti ya. Ya, jadi ini yang equity investment ya. Ini lalu kan yang di equity nanti tambahnya ini. Jadi kan di sisi asetnya itu sudah ada peningkatan. Kalau Anda cermati ya. Semula kan 20 ini jadi ada tambahan ini kan jadi dilaporkan 24 tahun. Nah, sisi pasifnya atau ekuitasnya juga harus kita tambah. Ya dalam kelompok atau untuk komponennya equity ya nanti di bagian ini. Nah, lalu ada income statement-nya gitu ya. Nah, ini ada dividen. Nah, ini nanti di dalam comprehensive income ya, nanti ini seperti ini. Ini di akumulatif ada comprehensive income itu unrealized holding gain. Nah, ini. Kalau gain itu nambah, kalau loss itu nanti mengurangi. Gitu. Nah, ini sama ya tadi ya, ini turun gitu kan. Nah, ini lakukan akun ini didebitkan. Oke. Nah, lalu ini untuk penjualan ya sama ya ini. Itu yang tadi ya. Oke.
Hanya kalau non trading kan berarti kan nanti kan harganya sudah sama dengan yang apa yang di-adjust itu ya, sehingga kan tidak ada gain or loss-nya seperti itu. Karena tadi kan ini kalau ada ya boleh ya. Nah, kalau tidak ada kan ya karena sudah sesuai dengan fair value-nya maka tidak muncul gain or loss. Nah, tadi yang ini yang ketiga yang ini yang equity. Nah, ini ekstrim, contoh ekstrimnya. Jadi ini Maxi company acquired 48,000 share, ini 20% of mini company ordinary share. Jadi kan seperti yang tadi gray area ini ya. Jadi kan kalau ini kurang dari 20%, nah itu kan tadi fair value. Nah, ya kan kalau pas 20% kan sebenarnya ini, ya kan. Jadi kan apa sih nanti gitu ya perbedaannya gitu ya. Jadi pada saat perolehan Anda perhatikan gitu ya, jurnal untuk mencatat menggunakan fair value maupun equity method itu sama. Jadi akun equity investment didebitkan itu kan senilai harga jualnya ya atau harga belinya yang 48.000 kalikan ini. Nah, bedanya di sini, ketika akhir tahun 2019 ini mini company itu reported net income for ini. Nah, dengan equity method itu nanti akan diakui ya sebagai proporsi nanti pendapatannya. Jurnalnya nanti itu akan menambahkan equity investment, jadi investasi di perusahaan mini itu tambah, senilai tambahnya itu senilai ini sebesar 20% tadi ya. Lalu diakui dengan pendapatan investasi, investment income. Ya. Nah, kemudian akhir tahun 2019 tadi ya. Nah, kalau yang fair value kan dilakukan adjustment gitu ya. Nah, kalau yang equity tidak ada jurnal. Ini kan fair value adjustment, ini unrealized gain or loss income. Trading ya. Kalau tadi non trading ya gain or loss equity. Gitu ya. Nah, penyajiannya gitu ya. Nah, ini di short term investment ini ya. Ini masuk kelompok current liability, current asset ya. Karena short term ini ya. Equity investment ini fair value. Nah, kalau metode equity ini masuk kategori long term investment. Equity investment sama ya, ini carrying value. Carrying value itu nilai tercatatnya. Nah, tidak pernah di-adjust. Ya. Oke, kemudian di elemen laporan keuangan equity, nah ini nanti di komponen equity itu kan di bagian akumulatif ada komponen kemudian gain itu sekian ini. Kan ini tambah gitu ya, tambah ya. Dan di ini yang ini tidak ada. Ini adalah value. Nah, kemudian pada tanggal ini itu membayar cash dividend. Nah, ini sama nih ya, ini seperti yang tadi kan ini. Nah, di sini Anda perhatikan. Nah, ini ketika membayar dividen ini equity investasinya itu berkurang. Ya, cash didebitkan tapi ini bukan pendapatan revenue ya, itu equity investment karena pendapatannya hanya satu tadi pendapatan investasi gitu ya. Kemudian pada akhir tahun 2000 mini reported net loss. Nah, ini loss. Nah, loss net income tadi nambahi, kalau loss ya berarti kan mengurangi. Ya, jadi kan ada investment revenue atau investment income dan investment loss. Tadi penyesuaian ini tidak dibuat ya, nah lalu kan seperti ini. Nah, dicoba dulu ya, Anda pelajari ya, yang equity ya, jadi fair value atau yang equity method tadi. Oke, sudah 9.30. Saya akan akhiri karena saya harus pindah kelas ya, harus pindah kelas lagi ya.
harus siap-siap ya. Oke, maka sebelum saya akhiri, sebentar saya akan share ya ke grup ya. Itu pertama jawaban kuis tadi ya. Oke. Saya kirim dua file jawaban kuis tadi ya dan handout EQT apakah sudah masuk? Sudah, Pak. Nah ya, oke ya. Nah saya minta tolong Anda pelajari kembali ya. Jadi tidak ada tugas mempelajari kembali tadi dari kuisnya ya. Dan sebagai latihan, kalau tadi Anda sudah mengerjakan yang gasal, berarti latihannya coba mengerjakan yang genap atau sebaliknya ya. Kemudian untuk yang ekuiti investasi tadi di hello-nya ada beberapa yang mungkin dilatih dia. Coba nanti Anda kerjakan. Ya, jadi tidak ada tugas selain ini tadi ya. Oke. Baik, saya kira itu dulu dari saya. Ya, mohon maaf ya kalau Anda mungkin stres atau apa ya. Jadi kan stresnya itu kan karena teknologi ya kan ngirim tidak terkirim-kirim atau apa gitu ya. Oke, saya tidak terlalu saklek nanti ya. Yang penting itu terkirim aja ya seperti itu. Oke. Dari saya itu dulu, nanti kalau ada permasalahan Anda catat dulu ya. Di pending dulu, nanti kita bawa diskusi di tanggal 22. Ya, 22. Oke, gitu aja ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan tanggal 22. Selamat pagi. Zoom akan saya tutup karena saya harus segera pindah ke kelas di manajemen. Oke? Selamat pagi semua. Salam sehat.